Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali saya Catur Sasongko akan mempresentasikan materi yang ada di mata ajar atau mata kuliah akuntansi manajemen, yaitu tentang penetapan harga transfer atau transfer pricing. Di sini akan dibahas tentang harga transfer, apa itu harga transfer, bagaimana menentukan harga transfer. Jangan lupa untuk mengunjungi e-learning.penerbitsalemba.com, kemudian cari e-learning pilihannya adalah akuntansi manajemen. Di sana Anda dapat memperoleh soal-soal yang dapat Anda kerjakan secara mandiri, dan setelah Anda mengerjakan, Anda akan mendapatkan pembahasan yang komprehensif atas soal tersebut. Oke, kita mulai ya. Kita masuk ke definisi harga transfer atau transfer price. Harga transfer adalah harga yang dibebankan atas sebuah komponen oleh divisi penjual ke divisi pembeli dari perusahaan yang sama. Jadi ini adalah harga dari divisi penjual yang dijual atas komponen yang dijual ke divisi pembeli. Dan ini berasal dari perusahaan yang sama. Divisi penjual sebagai divisi yang menghasilkan komponen ini dapat menjual ke divisi pembeli dalam perusahaan yang sama, atau juga dapat menjualnya ke pelanggan di luar perusahaan. Nah, transfer dari divisi penjual ke divisi pembeli disebut dengan harga transfer. Nah, penentuan harganya adalah transfer pricing. Adapun tujuan dari kegunaan harga transfer adalah yang pertama, memfokuskan perhatian para manajer atas kinerja subunitnya sendiri, dan yang kedua, merencanakan serta mengkoordinasikan tindakan-tindakan dari subunit yang ada untuk memaksimalkan laba perusahaan secara keseluruhan. Jadi bagaimana memaksimalkan laba dari tiap-tiap unit dan perusahaan secara keseluruhan. Mengapa penetapan harga transfer sangat berpengaruh? Harga yang ditetapkan atas barang yang ditransfer dari divisi penjual ke divisi pembeli mempengaruhi dalam hal pertama, harga ini merupakan biaya bagi divisi pembeli. Tentu saja divisi pembeli menginginkan harga yang serendah mungkin agar biayanya juga rendah. Sedangkan bagi divisi penjual ini merupakan pendapatan. Tentu saja divisi penjual mengharapkan harga transfer yang setinggi mungkin karena dapat meningkatkan penjualannya. Nah, kadangkala hal ini tidak berkelindan antara divisi pembeli dan divisi penjual. Divisi pembeli mau harga serendah mungkin, sedangkan divisi penjual menginginkan harga transfer yang setinggi mungkin. Harus ada mekanisme yang membuat divisi pembeli dan divisi penjual menyepakati harga transfer di antara keduanya. Berikut ini adalah gambar yang memperlihatkan harga transfer dan juga penjualan ke pihak luar. Jadi ada divisi penjual, dia melakukan penjualan ke pelanggan di luar perusahaan. Jadi jika transaksinya ke pelanggan di luar perusahaan, maka itu transaksi penjualan. Sedangkan jika divisi penjual menjualkan barangnya ke divisi pembeli dalam perusahaan yang sama, ini disebut dengan istilah transfer pricing atau harga transfer. Berikut ini adalah kriteria untuk mengevaluasi harga transfer atau transfer price. Yang pertama, apakah harga transfer menciptakan keselarasan tujuan atau goal congruence. Jadi, para manajer di divisi atau unit-unit yang ada di perusahaan itu biasanya bertindak untuk kepentingan unitnya sendiri. Bagaimana unitnya bisa mencapai tujuan dan kinerjanya dianggap baik oleh manajemen puncak. Nah, namun demikian tindakan yang
diambil oleh para manajer unit tersebut tidak hanya harus mencapai tujuan masing-masing unit tersebut atau memiliki kinerja yang bagus di tiap unit, tapi juga harus selaras dengan apa yang telah ditetapkan oleh manajemen puncak. Jangan sampai tindakan dari para manajer unit itu bagus untuk kepentingan unitnya sendiri, tapi justru membahayakan bagi keberlanjutan bisnis perusahaan secara keseluruhan. Kemudian harga yang baik juga harus dapat memotivasi para manajer untuk mencapai usaha pada tingkatan yang tinggi atau berusaha pada tingkatan yang tertinggi. Nah, unit yang menjual itu harus termotivasi untuk menekan biayanya agar profitnya tinggi, sedangkan unit yang membeli harus termotivasi untuk memperoleh dan menggunakan input secara efisien, tujuannya pun untuk memaksimalkan laba. Nah, yang berikutnya, kriteria harga transfer yang baik, dia juga membantu para manajer puncak mengevaluasi kinerja dari setiap unit di perusahaan. Dan yang terakhir, mempertahankan otonomi dari subunit jika perusahaan tetap menginginkan terjadinya desentralisasi, di mana keputusan diambil dari pihak yang paling dekat dengan para pelanggan. Nah, manajer subunit ini diberikan kebebasan untuk bertransaksi. Apakah dengan unit lain di perusahaan, transaksi ini bisa menjual atau membeli, atau dengan pelanggan atau perusahaan-perusahaan di luar perusahaan. Yang terpenting adalah labanya bisa, target-target yang ditetapkan atas unit tersebut dapat tercapai. Ada 3 metode penetapan harga transfer yang umum. Yang pertama adalah harga transfer berdasarkan pasar atau harga yang tersedia di pasar. Nah, ini berarti harga yang tersedia di pasar dijadikan sebagai harga transfer dari divisi atau unit penjual ke divisi atau unit pembeli. Harga pasar ini adalah harga yang dikenakan oleh divisi penjual ke pelanggan di luar perusahaan. Jika misalnya divisi penjual menjual ke pelanggan di luar perusahaan Rp5.000 per unit, maka harga transfer berdasarkan metode harga pasar ke unit yang membeli juga harganya Rp5.000. Yang kedua adalah harga transfer ditetapkan berdasarkan biaya. Berdasarkan biaya untuk memproduksi barang. Namun demikian, di sini banyak sekali variannya. Yang pertama, apakah hanya total biaya produksi saja atau total biaya produksi ditambah dengan sejumlah biaya produksi ditambah dengan biaya non produksi, biaya pemasaran dan biaya administrasi. Ataukah hanya biaya variabel saja yang dikenakan? Nah, kemudian apakah biayanya adalah biaya aktual atau biaya yang sesungguhnya dikeluarkan oleh divisi penjual atau biaya yang dianggarkan oleh divisi penjual? Nah, kadangkala ada margin laba yang dikenakan atas biaya harga transfer berdasarkan biaya. Misalnya full cost, seluruh biaya produksi ditambah biaya non produksi, kemudian dikali margin laba tertentu yang diinginkan oleh divisi atau unit penjual. Nah, metode yang ketiga adalah harga transfer berdasarkan negosiasi. Nah, dalam hal ini, unit atau divisi manajer dari unit atau divisi yang menjual akan bernegosiasi dengan manajer pada divisi atau unit yang akan membeli. Nah, mereka diberikan keleluasaan atau otonomi atau kewenangan untuk menegosiasikan harga transfer yang menurut kedua manajer divisi tersebut itu sesuai. Nah, kemudian nanti apakah
divisi pembeli akan membeli dari divisi penjual di dalam perusahaan yang sama, atau divisi pembeli membeli dari pemasok di luar perusahaan. Begitu pula, kalau tidak terjadi transfer ini, maka divisi penjual mungkin akan menjual produknya ke luar perusahaan. Jadi, ada 3 metode penetapan harga transfer. Pertama, berdasarkan pasar. Kedua, berdasarkan biaya. Dan ketiga, berdasarkan negosiasi dari manajer pihak pembeli maupun pihak penjual. Berikut ini adalah ilustrasi yang memperlihatkan bagaimana harga transfer ditetapkan. PT Minyak Sejahtera memiliki 2 divisi, yaitu divisi transportasi dan divisi pengolahan minyak mentah. Divisi transportasi membeli minyak mentah dari provinsi A dan mengirimkannya ke provinsi B, di mana divisi pengolahan minyak mentah milik PT Minyak Sejahtera berada. Divisi pengolahan minyak mentah kemudian memproses minyak mentah tersebut menjadi bahan bakar minyak. Berikut ini adalah biaya yang dikeluarkan oleh divisi transportasi. Harga beli minyak mentah dari pemasok di luar perusahaan yang dibayarkan oleh divisi transportasi adalah $26 per barrel. Biaya yang dikeluarkan oleh divisi transportasi, yang pertama biaya variabel minyak per barrel 4, kemudian biaya tetap per barrelnya 6. Nah, maka total biaya yang dikeluarkan oleh divisi transportasi adalah $10 dan harga beli minyaknya $26 per barrel. Divisi transportasi dapat mengirimkan minyak mentah itu sebanyak 35.000 per barrel per hari. Berikut ini adalah biaya yang ada di divisi pengolahan minyak mentah. Jika divisi pengolahan minyak membeli minyak mentah dari luar perusahaan, maka divisi pengolahan minyak akan mengeluarkan uang sebanyak $46 per barrel. Kemudian, biaya di divisi pengolahan minyak adalah biaya variabel per barrel bahan bakar minyak $16, biaya tetap per barrel untuk bahan bakar minyak adalah $8. Maka total biaya yang dikeluarkan oleh divisi pengolahan minyak selain harga beli minyak adalah $24. Kemudian divisi minyak membeli minyak mentah dari pembelian minyak mentah divisi pengolahan minyak adalah 20.000 barrel per hari. Adapun harga jual BBM yang merupakan produk dari divisi pengolahan minyak adalah $120 per barrel. Kemudian kapasitas divisi pengolahan minyak adalah 30.000 barrel per hari. Berapakah harga transfer berdasarkan pasar atau market based transfer price dari divisi transportasi ke divisi pengolahan minyak atas minyak mentah yang dikirimkan oleh divisi transportasi ke divisi pengolahan minyak. Nah, kalau kita menggunakan harga transfer berdasarkan pasar, maka harganya adalah $46 per barrel. Ini adalah harga yang diterima oleh divisi pengolahan minyak jika membeli minyak mentah dari pemasok di luar perusahaan. Jadi karena divisi pengolahan minyak membeli minyak di pasar dari pemasok di luar perusahaan itu seharga $46 per barrel, maka mereka akan menerima harga 46 per barrel. Divisi transportasi juga jika divisi tersebut menjual minyak mentah ke pelanggan di luar perusahaan, maka harga yang dibebankan juga adalah $46 per barrel. Oleh karena itu,
harga transfer atas minyak mentah yang dikirimkan oleh divisi transportasi ke divisi pengolahan minyak adalah $46 per barrel. Berapakah harga transfer berdasarkan biaya atau cost based transfer price jika harga transfer yang ditetapkan oleh pimpinan perusahaan adalah 115% dari total biaya. Jadi sekarang harga transfernya itu berdasarkan biaya atau cost based transfer dengan harga yang dibuat oleh pimpinan perusahaan adalah 115 dari total biaya. Nah, ini pimpinan kedua divisi ini harus menerima kebijakan ini. Harga beli minyak mentah per barrel di divisi transportasi, jadi harga beli minyak mentah divisi transportasi dari pemasok di luar perusahaan adalah $26. Kemudian biaya variabel per barrel yang dikeluarkan oleh divisi transportasi adalah $4 per barrel dan biaya tetap per barrelnya adalah $6. Maka total biaya yang dikeluarkan oleh divisi transportasi adalah $36 per barrel. Karena kebijakannya harganya adalah 115% dari total biaya yang dikeluarkan oleh divisi transportasi, maka harga transfernya adalah 1,15 atau 115% dikalikan dengan $36. Didapatkan harga $41,40. Berapakah harga negosiasi untuk harga transfer dalam contoh ini? Nah, harga negosiasinya itu berkisar antara 41,40, ini adalah harga berdasarkan biaya, dan $46 berdasarkan harga pasar. Jadi nanti pimpinan dari divisi transportasi dan pimpinan dari divisi pengolahan minyak akan bernegosiasi menentukan harga transfer dengan batasan bawah $41,40 dan batas atasnya $46. Nah, ini bagus juga untuk meningkatkan kemampuan negosiasi dari para pimpinan divisi yang diharapkan akan menjadi pimpinan perusahaan di masa yang akan datang. Harga transfer berdasarkan harga pasar itu dalam pasar persaingan sempurna dapat mencapai atau meraih hal-hal berikut. Yang pertama adalah keselarasan tujuan. Jadi laba divisi tercapai dan laba perusahaan secara keseluruhan juga akan tercapai. Memotivasi usaha bagaimana masing-masing divisi dapat meningkatkan laba dari setiap divisinya. Kemudian juga sebagai evaluasi kinerja unit-unit di perusahaan. Dan yang terakhir, harga transfer berdasarkan metode pasar ini memberikan otonomi, kewenangan bagi unit-unit di perusahaan dalam menentukan aktivitas yang dijalankan, termasuk penentuan harga transfer. Berikut ini adalah perbandingan dari metode yang ada dalam penetapan harga transfer. Metode mana yang mencapai keselarasan tujuan dalam artian masing-masing unit atau divisi di dalam perusahaan memperoleh laba yang diinginkan dan tidak kemudian selain divisi juga perusahaan secara keseluruhan juga memperoleh target laba yang diinginkan. Jadi tercapai keselarasan tujuan. Harga pasar ini mencapai keselarasan tujuan jika pasarnya kompetitif. Ada harga yang tersedia di pasar di mana divisi pembeli dapat membeli ke pasar dengan harga yang sudah ada di pasar. Kemudian juga penjual dapat menjual produknya ke pasar dan mendapatkan harga pasar.
Berdasarkan biaya, ini bisa mencapai keselarasan tujuan dalam artian profit secara perusahaan juga keseluruhan juga seperti yang diinginkan dan masing-masing unit juga mendapatkan profit seperti sesuai dengan target. Tapi tidak selalu seperti ini karena bisa saja justru divisi penjualnya akan dirugikan karena tidak bisa menjual ke pasar dengan harga yang ada di pasar, tapi menjual di bawah harga pasar karena menggunakan biaya. Apalagi kalau biaya saja tanpa ada margin. Hal ini akan menguntungkan divisi pembeli yang membeli dengan harga yang lebih murah, sedangkan divisi penjual akan mengalami kerugian. Negosiasi ini mencapai keselarasan tujuan, jadi divisi penjual dan divisi pembeli mereka sepakat dengan harga yang telah disepakati sehingga dapat mencapai target laba di masing-masing divisi dan target laba secara keseluruhan. Kemudian, apakah metode penetapan harga transfer itu berguna untuk evaluasi kinerja unit, untuk pimpinan perusahaan mengevaluasi kinerja dari unit-unit yang ada? Jika menggunakan harga pasar, iya. Jika pasarnya kompetitif. Karena pasarnya kompetitif, berarti dapat harga sesuai dengan permintaan dan juga permintaan dan penawaran di pasar dan merupakan harga yang bersaing. Pembeli bisa bebas untuk membeli dari pihak luar perusahaan. Maka nanti pimpinan perusahaan akan dapat melihat kinerja dari masing-masing unit dengan baik. Bagaimana dengan berdasarkan biaya? Ini akan sangat sulit dilakukan karena kalau berdasarkan biaya saja, maka nanti divisi penjualnya akan kinerjanya tidak optimal karena harganya di bawah harga pasar, sedangkan divisi pembelinya akan mendapatkan akan memperoleh kinerja yang sangat baik, misalnya target profitnya tercapai dengan baik karena membeli dengan hanya biaya saja. Berdasarkan negosiasi, ini juga akan berguna ketika ada evaluasi kinerja unit. Bagaimana dengan memotivasi usaha manajemen masing-masing unit untuk mencapai kinerja yang baik? Ini harga pasar iya. Kemudian kalau biaya, jika berdasarkan biaya yang dianggarkan, tidak berdasarkan biaya aktual. Sedangkan negosiasi, iya. Mempertahankan otonomi unit, harga pasar, jika pasarnya kompetitif, iya. Jadi di sini divisi penjual maupun divisi pembeli memiliki kewenangan untuk membeli dan menjual produknya atau bahan baku yang dibutuhkan itu dari luar perusahaan. Sehingga apabila divisi penjual melihat harga di pasar lebih tinggi daripada harga transfer ke divisi pembeli, maka dia bebas untuk menjual keluar. Nah, begitu pula divisi pembeli, kalau dia dilihat harga di pasar itu lebih murah daripada dia harga transfer, maka dia bebas untuk beli keluar. Nah, harga pasar jika pasar kompetitif ini mempertahankan otonomi unit. Jadi setiap unit, pimpinan masing-masing unit punya kewenangan untuk berbuat yang terbaik sesuai dengan unitnya masing-masing. Berdasarkan biaya jelas tidak, ini karena baik divisi pembeli maupun divisi penjual harus menerima kebijakan yang ada dari pimpinan perusahaan, di mana harga transfer telah ditetapkan. Mereka tidak bisa menolak dan hanya dapat melaksanakan saja. Negosiasi ini juga mempertahankan otonomi unit. Di sini masing-masing pimpinan divisi penjual maupun pembeli diarahkan untuk melakukan negosiasi, mencapai harga transfer yang sesuai dengan kesepakatan, yang juga tidak merugikan kinerja dari masing-masing divisi. Nah, ini juga baik tadi karena salah satu kompetensi ataupun kemampuan yang diperlukan untuk menjadi pemimpin adalah kemampuan melakukan negosiasi. Jadi ketika mereka sebagai pimpinan unit atau divisi dibiasakan melakukan negosiasi, maka ketika nanti menjadi pimpinan perusahaan, itu sudah bukan hal yang sulit lagi bagi mereka. Berikut ini adalah petunjuk umum
dalam penetapan harga transfer minimum. Jadi harga transfer minimum itu adalah biaya incremental atau biaya yang dikeluarkan per unit sampai dengan barang itu ditransfer, ditambah dengan biaya peluang per unit ke divisi penjual. Biaya incremental ini ya berarti biaya produksinya, bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead, biaya pengiriman jika ada. Ditambah dengan biaya peluang per unit ke divisi penjual. Biaya peluang ini maksudnya adalah dengan mentransfer ke unit lain di dalam perusahaan, divisi penjual tidak bisa menjual keluar perusahaan. Karena divisi tidak bisa menjual keluar perusahaan, maka divisi penjual akan memiliki biaya peluang. Harusnya bisa jual keluar dengan profit tertentu, sekarang harus jual ke dalam. Nah, jadi metode pasar lebih tepat karena dengan metode pasar, jika ada pasar yang kompetitif, divisi penjual menjual keluar perusahaan atau menjual ke dalam perusahaan itu tidak lebih baik atau tidak lebih buruk, sama. Nah, namun demikian terkadang ada berbagai hal yang harus juga diperhatikan. Yang pertama adalah apakah divisi penjual telah beroperasi pada kapasitas yang penuh atau telah menggunakan seluruh kapasitasnya. Nanti kita akan lihat di ilustrasi-ilustrasi pada slide berikutnya yang memperlihatkan bagaimana petunjuk umum penentuan harga transfer minimum ini dilaksanakan di perusahaan. Berikut ini adalah ilustrasi dari petunjuk umum dalam penentuan harga minimum transfer. Asumsikan pasar persaingan sempurna itu ada dan kemudian divisi transportasi tidak memiliki kapasitas yang menganggur atau idle capacity. Divisi transportasi dapat menjual minyak mentah ke para pelanggan di luar perusahaan pada harga $46 per barrel. Berapakah harga transfer yang minimum yang ingin diterima oleh divisi transportasi? 26 ini adalah harga dari pembelian minyak mentah divisi transportasi dari pemasok. $4 adalah biaya variabel per unit, per barrel, $6 adalah biaya tetap per barrel. Jadi total full cost-nya adalah 26 tambah 4 tambah 6, jadi $36. Jadi biaya untuk mentransfer minyak itu bagi divisi transportasi adalah $36. Jika divisi transportasi tidak bisa menjual ke pasar karena harus dipaksa untuk mentransfer ke divisi pengolahan minyak mentah, maka divisi transportasi kehilangan memiliki opportunity cost atau biaya peluang sebesar $10. $10 ini adalah harga jual ke pelanggan di luar perusahaan 46 dan biaya yang dikeluarkan untuk membeli minyak mentah dan mentransfernya. Jadi sebetulnya kalau pasar persaingan sempurna ada dan divisi transportasi tidak memiliki kapasitas yang menganggur, maka harga minimumnya adalah 46. Divisi transportasi tidak mau jika harga transfer minimumnya di bawah 46 karena lebih baik divisi transportasi menjual ke pasar dan mendapatkan harga 46. Tapi kalau harganya di atas 46, divisi transportasi mau melakukan transfer ke divisi pengolahan minyak, namun demikian divisi pengolahan minyak mentah lebih baik membeli dari pemasok di luar perusahaan dengan harga $46 per barrel. Nah, jadi dengan harga $46 per barrel ini, baik divisi transportasi maupun divisi pengolahan minyak
itu sama-sama menerima keuntungan. Divisi transportasi dapat harga yang maksimum sebetulnya, ya bisa dia dapat. Divisi transportasi dapat juga harga yang sesuai dengan harga di pasar. Sekarang asumsikan divisi transportasi memiliki kapasitas penganggur. Dalam artian ada kapasitas yang masih belum digunakan. Nah, jika divisi transportasi memiliki kapasitas menganggur, maka biaya peluang untuk mengirimkan minyak ke divisi pengolahan minyak adalah nol. Kenapa nol? Dengan adanya kapasitas penganggur ini, maka sebetulnya ada kapasitas yang tidak digunakan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dari divisi pengolahan minyak. Maka tidak ada biaya peluang, toh tidak juga bisa jual keluar karena tidak ada permintaan dari luar yang beli misalnya, sehingga tidak ada biaya peluang. Nah, berapakah harga transfer minimumnya? Harga transfer minimumnya adalah sebesar $30, sebesar biaya variabel saja, yaitu biaya pembelian minyaknya $26 dan biaya variabel per barrelnya $4 per barrel. Adapun biaya tetap ini tidak diperhitungkan karena apakah perusahaan akan mengirim minyaknya ke divisi pengolahan minyak mentah atau tidak mengirim, biaya tetapnya tetap ada karena perusahaan masih di bawah kapasitasnya. Jadi harga transfer minimum $30 itu diinginkan oleh divisi transportasi. Nah, biasanya nanti negosiasinya adalah berkisar dari harga 30, harga minimum yang ingin diterima oleh divisi transportasi sampai dengan 46 harga minimum harga maksimum yang ingin dibayarkan oleh divisi pengolahan minyak mentah atas minyak mentah yang dikirim oleh divisi transportasi. Jadi nanti negosiasinya antara 30 sampai $46. Dengan demikian berakhir sudah presentasi saya tentang penetapan harga transfer di perusahaan. Jangan lupa untuk mengunjungi e-learning.penerbitsalemba.com, cari e-learning akuntansi manajemen, dapatkan soal-soal dan pembahasan lengkapnya, serta tryout menjelang UTS dan UAS. Atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.